Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi SMA 1 Lumunding dan SMA seluruh Indonesia. Hari ini kita belajar hari ini kita belajar fisika ya. Yang akan kita bahas adalah mengenai elastisitas. Untuk kelas 11, mangga dibuka bukunya. Ini hanyalah sebatas untuk menunjang dari buku-buku yang ada di sekolah ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elastisitas, kalau kita bilang itu adalah sifat benda yang cenderung mengembalikan ke keadaan dalam bentuk yang semula. Nah ini ya. Oke. Setelah mengalami perubahan bentuk karena pengaruh gaya. Jadi mengalami perubahan bentuk karena perubahan gaya seperti tekanan atau tarikan dari luar. Ada yang disebut sama deformasi pada si elastisitas. Nah, kalau deformasi itu adalah perubahan ukuran dan bentuk. Kalau misalnya kamu punya karet, atau ini deh, karet aja ya, karet gelang. Karet gelang itu bisa masuk ke dalam bahan-bahan yang mempunyai sifat elastis. Oke, nah, contohnya itu aja ya. Nah, kita masuk lagi ke sifat dari benda yang mengalami elastisitas. Deformasi. Nah, deformasi itu perubahan ukuran. Nah, di sini kita lihat nih secara definisinya itu, jadi mendapat gaya molekul benda tersebut ya, akan beraksi memberikan gaya untuk menghambat deformasi. Jadi perubahan ukuran atau bentuk karena mendapat gaya. Nah, karena mendapat gaya berarti gaya itu kan tarikan dan dorongan kan. Jadi si molekul yang ada di benda itu akan bereaksi gitu ya. Jadi menghambat deformasi. Perubahannya menghambat. Kenapa untuk gaya? Gaya yang diberikan pada benda dinamakan gaya luar. Nah, sedangkan gaya reaksi oleh molekul-molekul dinamakan gaya dalam. Jadi ada gaya luar, ada gaya dalam. Oke, kalau gaya luar tadi kepada benda. Tapi kalau gaya dalam, reaksi yang ditimbulkan oleh si molekul. Nah, tapi ketika gaya itu dihilangkan, maka gaya akan cenderung kembali ke dalam bentuk semula. Jadi kalau misalkan kita tarik si karet, nah itu kan ada gaya luar dan gaya dalam gitu kan. Kalau kita udah nggak narik lagi, dia akan cenderung balik lagi ke bentuk semula, karet gelang. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar dari misalkan contohnya ada atau ini benda elastisitas nih, kita bilang ya. Yang mudah untuk melar atau berelastis. Benda yang memiliki elastis yang atau sifatnya ya. Nah, tadi kan karet gelang, ini pegas ya. Pelat logam seperti yang ada di motor kamu tuh. Nah, itu termasuk benda elastis. Nah, pada gambar apabila sebuah ini F ya. Diberikan pada sebuah pegas panjang, ini akan berubah. Nah, lihat ini bukan 3 elastis tapi 1 elastis. Ini ada gaya tarik. Jika gaya terus diperbesar, maka hubungan antara perpanjangan pegas dengan gaya yang diberikan, nah ini ya. Jadi masing-masing gambar ini tuh cuma satu benda, tapi karena kita tarik oleh gaya, maka akan berubah. Berubahnya tuh bukan berubah berubah dari bentuk ke semula,
Tapi berubahnya itu ketika dia tertarik ke bawah, perubahannya itu perubahan pada jarak. Nah, ini F ini adalah gaya. Oke, nah kalau misalkan kita lihat dari grafiknya, ini kan ada perubahan kan? Nah, kita tarik sampai tarik ke bawah itu perubahannya sangat drastis. Kita lihat di sini. Nah, ini ada grafiknya. Kita lihat gaya F. Nah, ini pertambahan panjang. Grafiknya itu cenderung terus naik, tapi dia mendatar kembali di sini. Dan di sini tuh ada jarak yang dimana ketika jaraknya itu sudah tidak bisa ditarik lagi gitu. Nah, ini kita sebut dengan titik patah. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kita terus paksa, grafik itu akan cenderung landai. Nah, ini landai namanya. Di sini naik. Lama-lama akhirnya landai. Nah, ini batas linearnya. Maksudnya linear itu setara ya, maksudnya terus-terusan aja naik linear aja. Ini lama-lama kebentuk ke posisi titiknya ini titik patah. Nah, ini dari B ke C itu ini daerah plastis. Ada daerah elastis, ada daerah plastis. Kalau elastis itu terus. Nah, plastis itu masih bisa ditarik atau sudah cukup. Nah, ini daerah plastis. Kembang panjang. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat nih dari benda-benda plastis. Nah, ini ada benda plastis ya. Yang tidak memiliki elastisitas. Dia bisa melar kalau kita bilang elastis ya, tapi tidak kembali ke semula. Nah, itu disebut sama plastis. Oke, kayak tadi kan dari grafiknya itu ada elastis, ada plastis. Nah, ini contohnya itu lilin. Nah, ini lilin ya. Nah, kalau ini tanah lempung. Tanah lempung itu plastis. Dia bisa bisa elastis tapi tidak bisa kembali ke semula, itu disebut sama plastis. Ini lilin. Oke, ini lempung. Oke, lanjut. Tanah liat itu ya. Oke, dari benda-benda elastis ada beberapa kalau kita bilang tuh faktor yang mempengaruhi dari elastis. Seperti tegangan. Ya kan? Tegangan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah stres. Jadi kalau misalkan orang kena stres itu bukan stres menuju gila, bukan ya. Stres itu adalah tegang, karena kita keseharian misalkan kita olahraga, itu mengalami stres pada otot, jadi menegang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan luas penampang benda, ini kita sebut dengan stres. Nah, tegangan ini ada simbolnya ini tau. Kalau dalam bahasa matematikanya tau atau tau. Oke. Ini simbol pada stretching di benda yang berelastisitas. Gayanya per luas penampang. Gaya ini satuannya Newton. Kalau luas penampang itu meter persegi. Oke. Satuan untuk luas ya. Kalau untuk tegangan sendiri sudah pasti F per Newton per meter persegi. Bolehlah kita sebut dia Pascal. Ini PA-nya Pascal ya. Newton per meter persegi. Ini Newton per meter persegi. 1 Pascal itu 1 meter persegi. Sedangkan 1 Newton atau 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Next. Nah, kita lihat selanjutnya ada faktor selain tegangan. Ada regangan. Kalau tadi tegangan itu stretching atau stress, tapi kalau regangan itu strain. Oke, kita lihat di sini strain, meregang. Kalau kita tarik karet itu kan setelah stretching, elastis, stretching, tegang. Nah, itu kita lepas dia perlahan-lahan kembali ke bentuk semula, tapi ada regangan di situ.
Regangan itu kembali ke semula itu ada regangan, meregang. Jadi yang tadinya stres, tarik, nah itu ada regangan di situ ya. Nah ini strain, ini ada gambarnya. Kalau kita lihat dari definisinya itu perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula-mula. Jadi kalau pertambahan panjang pertama apa? Dan panjang pertamanya apa? Nah terus kita tarik. Nah, ini pertambahan panjang akhir, jadi awal dan akhir. Kalau regangan strain, simbolnya adalah E kecil. Oke. Delta L dibagi dengan L. Regangan ini kita nggak pakai satuan ya. Kalau beda lagi tadi kalau si stretching itu tegangan itu satuannya tadi Pascal kan. Kenapa di sini dia nggak pakai satuan dari standar internasionalnya? Kita lihat aja. Ini kan L itu kan dia meter, panjang itu kan satuan meter. Sedangkan L sendiri yang di bawah itu ini pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Ya meter satuannya dibagi meter satuan dari bawah ya jelas pasti 0 sama dengan 1. Nggak bisa dijadikan satuannya. Oke, next. Oke, kita lihat. Ini rumus dari, ini kebuang tadi nih. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah luas penampang, tegangan, dan regangan tadi ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini ada beberapa bahan yang mempunyai modulus Young. Kalau modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Oke, jadi modulus Young itu perbandingan antara tegangan dan regangan ya. Nah, ini ada aluminium, nilainya 70 kali 10 pangkat 6 ya. Baja, besi, beton, granit, kawat. Nah, ini kuningan, nikel, nilon, sama timah. Ini masing-masing punya modulus Young. Oke, modulus Young itu terjadi karena ada perbandingan antara tegangan dan regangan. Tegangan tadi stretching dibagi dengan regangan pada strain. Oke. Nah, ini hasilnya segini. Ini hasil uji lab. Dimasukkan ke dalam table ya. Tabel. Nah, ini nggak asal sembarangan menulis aja gitu ya. Menghayal tidak. Ini berdasarkan dari uji lab. Dari benda-benda ini. Makanya kalau misalkan kita nanti bekerja di satu perusahaan, ini kita bisa jadikan sebagai pangkal ya. Pangkal pokok untuk kita mencari elastis dan strateginya. Oke. Sekian dan kita lanjutkan ke session berikutnya.